Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian saya yaitu psikologi sastra Kota Parang dalam web series Cakupan Industri Hujan dan Relevansi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Rumusan masalah saya yaitu terdiri dari 3 bagian. Bagaimana kepribadian Kota Parang dalam web series Cakupan Industri Hujan, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian Kota Parang, dan bagaimana relevansinya. Selanjutnya yaitu hasil. Di dalam hasil di bagian pertama yaitu terdapat kepribadian Kota Parang. Di poin pertama yaitu ID. Berdasarkan gambaran di atas terdapat dialog Talia yang berkata kepada Launa, "Cut, biarkan saja dia tidur." Kemudian ditegaskan oleh Luka, "Santai aja, Pak Guru juga tahu kok kalau Parang yang tidur di kelas." Pada adegan tersebut dinyatakan sebagai aspek ID, yaitu aspek ID yang ditunjukkan merupakan naluri bawaan manusia yang membuat manusia harus memenuhi kebutuhannya seperti tidur dan makan. Oleh sebab itu, Parang memuaskan rasa ngantuknya dengan cara tidur di kelas. Selanjutnya yaitu terdapat aspek ego. Pada cuplikan gambar di atas terdapat dialog Parang yang dipengaruhi oleh Aga berkata kepada ibunya, "Mau gue, lo mau tahu mau gue cuma mau Karang hidupnya bahagia. Tapi kenapa lo selalu buat hidup Karang menderita? Mau sampai kapan?" Pada penggalan kalimat tersebut dinyatakan sebagai aspek ego. Karena rasa marah yang terdapat oleh Karang, yaitu Karang mengatakan kalimat tersebut kepada ibunya supaya mendapatkan keadilan atas apa yang ibunya berikan, atas rasa sakit yang ibunya berikan kepada Karang. Selanjutnya yaitu terdapat aspek superego. Dalam cuplikan layar tersebut terdapat dialog Andira, yaitu ibu Karang yang berkata kepada Karang, "Bohong, gak capek-capek ya kamu ikutin saya kayak parasit." Pada dialog ini dinyatakan sebagai aspek superego. Karena rasa sedih yang dirasakan Karang ketika mendengarkan umpatan-umpatan ibunya. Namun dia tidak membalasnya karena dia masih menganggap bahwa Andira ialah ibunya. Selanjutnya yaitu relevansi pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tokoh Karang. Di poin pertama yaitu terdapat faktor historis. Berdasarkan cuplikan layar di atas terdapat 2 dialog, yaitu Karang dewasa dan Karang kecil. Karang dewasa berkata kepada dirinya sambil menahan kepala, yaitu jangan sekarang, yang diikuti oleh teriakan Karang kecil, yaitu "Ma, tolong Ma, Karang takut." Pada adegan ini dinyatakan sebagai faktor historis, yaitu yang menggambarkan kedua kejadian yang sama, yaitu di mana Karang dewasa dan Karang kecil sama-sama terjebak dalam hujan. Namun Karang dewasa menahan rasa sakit di kepala karena terdapat pemicu, yaitu gambaran Karang kecil yang meminta tolong kepada ibunya pada saat takut mendengarkan suara petir. Selanjutnya yaitu faktor kontemporer. Berdasarkan cuplikan layar di atas terdapat dialog Launa yang berkata pada Karang, "Dalam rangka apa tumben lo baik sama gue?" Dialog ini dinyatakan sebagai faktor kontemporer, di mana Karang yang dulunya sering kaku dan marah-marah terhadap celotehan Launa tiba-tiba memberikan perhatian kecil kepada Launa. Kemungkinan itu disebabkan oleh seringnya Launa memberikan perhatian kecil kepada Karang. Karena Launa merupakan sosok gadis yang memberikan segi positif dalam kehidupan Karang.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dalam relevansi. Pembelajaran sastra tidak hanya mengenalkan karya sastra, namun juga mengapresiasikan sastra dengan interaksi aktif dengan peserta didik di kelas. Pembelajaran ini penting untuk membentuk empati, daya pikir, dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Series Aku Tak Memiliki Hujan digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Series ini menganalisis mengenai kepribadian tokoh karang, yaitu ID, ego, dan superego. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor historis dan kontemporer. Series ini dianggap relevan dalam menganalisis tokoh dan perwatakan karena dapat mengembangkan empati, daya pikir, dan pemahaman siswa mengenai konflik dalam drama, sehingga pembelajaran bahasa menjadi menarik dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, di SMA itu ada psikologi sastra ya? Kalau psikologinya tidak ada, Pak. Cuman kalau di materinya itu ada yang menganalisis tokohnya. Menganalisis tokoh, watak, karakter gitu. Iya. Anda tidak khawatir dengan melihat film ini misalnya siswa-siswinya boleh pacaran gitu? Tidak, pada saat pengambilan data di sekolah itu hanya film-film yang seperti diambil. Kan di series ini terdapat 1 sampai 8 episode. Jadi hanya salah satu yang diambil, Pak. Oh, hanya salah satu. Iya, Ini kan film muda gitu. Iya, tapi ada itunya, ada pesan hidupnya seperti tidak boleh merundung sesama teman, harus menghormati orang tua meskipun kita terkadang tersakiti oleh kata-katanya. Boleh pacaran gitu? Tidak ditekankan untuk berpacaran. Oh, tidak. Tapi kan di situ ada misalnya siapa ini? Si Launa sama si Karang itu. Dia kan dimakan berdua di kantin. Sebenarnya itu berempat, Pak, tapi dalam dialog itu yang di screenshot yang ditampakkan cuma berdua gitu. Nah, ini kan secara tidak langsung akan mengindoktrinasi pada siswa film ini. Kalau misalnya okelah dari sisi aspek yang lain, misalnya mengenal tokoh, tetapi lebih dari itu, ini kan akan mengindoktrinasi siswa. Oh, ternyata ini Kotul dulu itu kan daerah minus ya? Di Banyuwangi. Iya, di Banyuwangi. Tidak ada siswa yang pakai mobil loh. Tidak ada. Siswanya banyak yang mondok atau kebanyakan luar. Banyakan luaran. Nah, jadi nanti minta sepeda, minta mobil ke orang tuanya kan gitu. Karena yang dicontohkan kalau kita ngomong psikologi, nah ini kan sudah misalnya ID-nya aku. Nah, kalau di situ dicontohkan akunya orang kaya, kemudian mereka akan berubah yang di Kotul Ulum itu yang daerah minus itu menjadi hedonis gimana? Kan nggak sesuai juga misalnya akan berimplikasi buruk pada siswa. Kan gitu. Iya. Jadi tidak cocok kan dengan orang-orang di sana itu. Pacaran boleh, minta uang jajan. Kalau uang jajan di film itu, kalau mobil ya tidak cukup 500.000 gitu seminggu. Padahal mereka uang sakunya berapa? 10.000 sehari itu kalau nyampe. Tidak khawatir kan ya. Karena awalnya memang fokus pada tokoh dan penokohannya. Iya, apalagi di pesantren. Misalnya ceweknya itu ceweknya tidak pakai busana yang layak seperti pesantren. Terus kemudian ada foto separuh porno itu. Ya, ada foto separuh porno itu. Ya. Di halaman berapa? 92 itu. Ya. Iya, ya apa itu? Kalau
Kalau bicara, oke, dari sisi materi kebahasaan, oke saja. Sampean tadi bilang pesan moral, kalau ngomong psikologi itu pasti ngomong kepribadian toh. Nah, kepribadian itu tidak hanya dibentuk dari lingkungan, tetapi dibentuk dari apa yang mereka lihat. Jadi itu secara tidak langsung ada indoktrinasi gitu loh. Jadi coba pilih-pilih materi yang sesuai gitu. Lawak syukur gitu enggak apa-apa. Buarto. Iya, Aspeknya itu konteks lebih- sosial iya, ya. lebih menarik. Menarik. Kenapa? Karena realistis, ada di lingkungan mereka. Analisis tokoh misalnya. Apa itu yang ketoprak Madura itu? Ketoprak Madura itu Edi itu loh. Edi Harun Kirun. Apa itu kan lebih menarik daripada ini enggak jelas gitu. Malah mengajarkan kalau ngomong psikologi sastra itu indoktrinasi. Nggak bisa enggak, pasti akan ditiru secara nggak langsung. Oh boleh pacaran, enak pacaran. Oh di pondok boleh cewek cowok bergaul dengan bebas, makan bareng-bareng di kantin dan sebagainya. Oh di film boleh. Boleh buka baju, Boleh buka baju. Nah, Seperti di pas fotonya. teman-temannya. Gambar ini. Apa? Ya. Ya, oke, kalau ngomong materi ajarnya, analisis tokoh. Nah, misalnya analisis watak, karakter tokoh, karakternya antagonis, protagonis dan seterusnya, ya tidak apa-apa. Nah, tetapi harus pilih sesuai dengan keadaan di lembaga masing-masing. Gitu ya, tidak boleh diratakan semuanya. Apalagi ngomong pesan moral, pesan moralnya boleh pacaran, itu hak asasi manusia. Terima kasih. Ya, pilih ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Apa yang disampaikan itu betul sekali. Saya pertegas saja kan masih banyak film. Contohnya Habibie Ainun itu kan lebih bagus. Dan juga Sang Kiai itu kan lebih masuk juga. Kalau untuk di daerah-daerah seperti Lipra, Negeri gitu. Kalau di daerah perkotaan, contohnya SMA Macung gitu, itu tidak masalah. Karena tidak melihat lagi memang bajunya memang sudah pakai rok pendek gitu. Nah, sehingga pesan moralnya itu nangkap banget. Gitu. Nah kayak gini kan bisa menimbulkan nanti siswa itu yang awalnya tidak tahu terkait masalah hal-hal seperti ini, bagi di pondok, tahu apa ternyata kayak gini. Ini kan bertentangan dengan adat istiadat atau norma nilai yang ada di pesantren. Jadi itu masukan. Kalau ingin nanti sudah jadi guru bahasa Indonesia, ketika mau menerapkan seperti ini lagi, dipilih lagi secara cermat video yang akan ditampilkan kepada siswa. Karena konteks dari bahasa Indonesia itu memang akan menganalisis seperti itu, kan, makna yang tersirat dan yang tersurat kan seperti itu. Jadi tugasnya guru itu nanti harus memfilter mana yang mesti cocok dan ini yang tidak cocok. Yang terakhir dari saya, setelah melihat ini dampaknya bagi siswa itu apa? Setelah menonton ini, yang sampai dampaknya pada siswa itu apa di sana? Di Mirpatul Ulum itu. Kalau kan di sana jarang menggunakan tontonan seperti ini. Pada saat penontonan ini awalnya masih antusias. Kemudian yang ketiga kalinya mereka bosan, karena tidak ada seperti public speaking atau yang membangun mereka. Tapi saya setelah nonton ini, apakah bukan lihat saya agak banyak bosannya setelah ini sikapnya siswa itu, apakah ada yang nolak, ada yang bosan dan nonton lagi sudah tulisannya ini kan masih murah episode apa seperti itu. Iya, ada yang minta diulang. Karena mungkin ada adegan pacarannya itu kan gitu menjadi pesan pada itu ya. Jadi saran saya nanti kalau jadi guru dipilah lagi seperti itu ya. Ya, terima kasih.
Saya cukup tadi poinnya cuma tadi ya, penanganan pemilihan referensi yang sesuai dengan lokasi dan sisi, karena tidak terbatas referensi yang bisa digunakan. Tidak, pokok kan banyak ya, film juga banyak, referensi harus sesuai dari segi konteks bahasa oke, tetapi dari segi efek visual atau anak itu akan terjadi kontradiksi. Kita bilang moral, makanya kita juga mempertontonkan hal yang harusnya tidak tidak itu aja. Terima kasih. Mau ditutup? Baik, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai Itu mah Cilian tuh, silakan. Ya. Tapi yang